Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan belajar akidah akhlak. Dibuka bab ketiga, bab 3 halaman 23. Nah, pada kali ini kita akan belajar beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat Allah. Sebelumnya, apa pengertiannya beriman kepada malaikat Allah? Nah, kalian tahu? Nah, beriman itu artinya meyakini atau percaya akan malaikat Allah. Berarti pengertiannya beriman kepada malaikat Allah ialah percaya atau meyakini akan adanya malaikat Allah. Ya. Bagaimana kalau misalkan tidak percaya atau tidak yakin adanya malaikat? Maka dia bukan orang mukmin atau bukan orang Islam. Ya. Karena syaratnya orang Islam itu harus meyakini adanya malaikat Allah. Mengenal penciptaan malaikat. Nah, bagian B ya. Bisa dilihat di halaman 24-nya. Malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari apa? Dari nur atau cahaya. Nah, di sini ada hadis dari Rasulullah SAW. Khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqatil jannu min marijim min nar wa khuliqad adama mimma wusifa lakum. Rawahu Muslim. Artinya, malaikat-malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api yang menyala, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan padamu semua, yaitu dari tanah. Ya, hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini menjadi bukti bahwa malaikat itu diciptakan dari nur, dari cahaya. Nah, begitu juga jin dari api yang menyala, ya. Lalu bagaimana bentuknya malaikat? Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, dengan artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, ada yang 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Qur'an surat Al-Fatir ayat 1, ya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan bahwa malaikat itu memiliki sayap. Sayapnya itu ada 2, ada 3 dan ada yang 4, ya. Nah, dari keterangan selanjutnya bagaimana itu bentuknya? Karena katanya ada yang sayapnya itu menutupi masyriq wal maghrib. Nah, ada keterangan seperti itu. Dan ada juga yang lain. Tapi dari intinya itu kita
meyakini bahwa adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat itu selanjutnya nama-nama malaikat beserta tugasnya. Ya. Kalian sudah mengetahui nama-nama malaikat beserta tugasnya? Ya, pasti kalian sudah tahu. Malaikat-malaikat itu jumlahnya banyak, ribuan. Ya, bahkan puluhan ribu. Bahkan kita juga katanya nggak tahu. Ya. Keterangan ulama bahkan menyebutkan malaikat ini merupakan makhluk yang paling banyak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti lebih banyak daripada manusia dan jin dan setan ya. Itu paling banyak itu malaikat. Ya. Saking banyaknya, maka dari itu kita dibolehkan untuk mengetahui jumlah malaikat itu cukup 10 dan nama-namanya. Siapa saja itu, ya. Nah, kalian pasti sudah hafal nama-nama 10 malaikat. Ayo sama-sama dengan Bapak kita baca bersama-sama. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, 10 kan? Nah, dari situ kalian pasti sudah hafal. Siapa yang belum hafal? Kalau belum hafal, tolong jangan lupa dihafalkan ya. Gampang kok, cuma 10 nama-nama malaikatnya. Ya. Nah, dari 10 malaikat ini mereka memiliki tugas masing-masing. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu. Kepada siapa? Kepada nabi dan rasul. Ya. Berarti dari Nabi Adam yang nabi yang pertama sampai Nabi Muhammad yang nabi yang terakhir, itu tugasnya malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu, ya. Menyampaikan wahyu firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Lalu yang kedua malaikat Mikail. Ya, malaikat Mikail ini ialah malaikat yang bertugas untuk mengatur rezeki kepada makhluk, seluruh makhluk. Semua makhluk jadi malaikat Mikail yang memberikan rezekinya, mengaturnya. Misalkan hari ini rezekinya 10.000 misalkan. Nah, seperti itu terus. Berarti setiap orang disalurkan rezekinya oleh malaikat Mikail. Ya. Mengatur rezeki, membagi, kayak misalkan seorang orang membagi sodako, ya itu yang ngatur pasti ada orang yang membagikan sodako. Nah, seperti itu malaikat Mikail. Nah, selanjutnya yang ketiga malaikat Israfil. Apa tugasnya malaikat Israfil? Yaitu meniup sang kakala. Ya, kakala itu seperti halnya trompet yang besar. Nah, di sini dijelaskan malaikat Israfil meniup sangkakala. Tiupan yang pertama itu menghancurkan semua alam semesta, termasuk isinya. Semuanya, dari planet-planet, hewan, binatang, semuanya dimusnahkan, termasuk malaikat sendiri, termasuk malaikat Israfil sendiri juga sama, musnah semua. Nah, itu terjadi kiamat, itu proses terjadi kiamat. Jadilah semua rata, sudah habis. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan malaikat Israfil kembali
untuk meniup sangkakala, trompet sangkakala. Yang kedua yaitu untuk membangkitkan semua makhluk manusia semuanya, jin, setan, semuanya dibangkitkan semua. Nah, di sini dikasih kejelaskan kalau ini termasuk namanya hari kebangkitan, ya. Nah, semua dibangkitkan, saudara. Selanjutnya malaikat Israil. Malaikat Israil ini bertugas mencabut nyawa. Nah, ya. Setiap ada yang orang meninggal, pasti malaikat Israil ini yang mencabut nyawanya. Terus semua pindah-pindah. Dan nanti suatu saat nanti yang paling terakhir pas saat kiamat itu malaikat Israil sendiri yang menyabut nyawanya. Nah, ada keterangannya seperti itu saya. Ya. Selanjutnya malaikat Munkar dan Nakir. Nah, ini agak sedikit terbalik ya. Seharusnya Munkar dan Nakir dulu. Malaikat Munkar ini bertugasnya bertanya di alam kubur. Ya. Selama di hidupnya di dunia. Ya, berarti setiap ada orang yang meninggal udah dikubur, nah malaikat Munkar ini datang bersama malaikat Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir ini berbarengan datangnya ke kuburan, bertanya kepada orang yang telah meninggal, yang baru dikuburin. Malaikat Nakir memberikan pertanyaan dan gambaran kepada manusia di dalam kubur tentang kehidupannya di dunia dan neraka. Nah, di sini yang biasa kalian mendengarkan talqin saat setelah selesai penguburan, pemakaman. Nah, dibacain talqin. Di sini talqin biasanya marrobuka, waman nabiyuka, wama kitabuka, wama ikhwanuka. Nah, seperti itu. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa kitabmu, dan siapa saudara-saudaramu. Nah, di situ ditanyain pertanyaan itu. Lalu orang yang di dalam kubur ini bagaimana kalau misalkan dia nggak bisa menjawab? Maka dia akan mendapatkan hukuman dari malaikat Munkar dan Nakir. Terus ditanyain, siapa Tuhanmu? Kalau dia termasuk orang yang beriman, orang yang rajin ibadah, insya Allah akan mudah untuk menjawabnya. Ya. Selanjutnya malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid ini, pertama malaikat Raqib dulu mencatat kebaikan yang dikerjakan oleh manusia. Ya. Biasanya di sini malaikat Raqib ini berada di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan berarti sebelah sini. Ya, sebelah kanan kita itu malaikat Raqib. Dan sebelah kirinya berarti malaikat Atid, yaitu mencatat amal jelek. Setiap ada yang berbuat amal jelek berarti dicatat. Nah, contohnya buang sampah sembarangan, malaikat Atid yang mencatat. Terus contohnya sholat sunnah, malaikat Raqib yang mencatat. Nah, seperti itu terus. Setiap hari 24 jam malaikat Raqib dan Atid terus mengawasi setiap manusia. Nah, selanjutnya malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini bertugas menjaga pintu neraka. Nah, keterangannya di sini malaikat Malik akan berwajah seram dan menakutkan
apabila setiap orang yang mau masuk neraka. Nah, kalau misalkan orangnya banyak dosa, nah malaikat Malik akan berwajah seseram-seramnya untuk berwajah seram saat menanti para penghuni neraka akan dihukum sesuai dengan ketentuan Allah. Berarti setelah udah kamu masuk neraka, nah di situ ditungguin sama malaikat Malik, ya. Lalu setelah itu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugasnya apa? Menjaga pintu surga. Siapa orang yang sering berbuat baik, beramal soleh, ya, rajin ibadah, insya Allah masuk surga. Insya Allah masuk surga. Setelah timbangannya amal ibadahnya lebih banyak daripada amal kejelekannya, masuk surga. Semua masuk surga. Nah, di sini malaikat Ridwan ini menjaga pintu surga, dia dengan wajah senyuman yang sejuk dipandang, yang enak dipandang, ya. Sedangkan malaikat Malik ini kan dengan berwajah seram, ya, berwajah seram. Boro-boro kita pengen melihat juga wajahnya seram, ya, takut jadinya. Sedangkan malaikat Ridwan ini dengan wajah ganteng, dengan senyum sejuk dipandang. Nah, yang menjaganya ini, ya, beliau malaikat Ridwan ini menjaga pintu surga ini dengan wajah senyum. Setiap ada yang masuk dikasih senyum, ya. Terus, nah, seperti itu tugasnya malaikat, ya. Maka dari itu, nah, dengan adanya kita mengimani malaikat-malaikat ini, kita harus yakin dan percaya bahwa malaikat-malaikat itu ada. Nah, dengan dengan kepercayaan dan keyakinan kita terhadap malaikat, nah, kita harus terus berikhtiar dalam melakukan ibadah, perbuatan baik, agar kita bisa masuk surga. Ntar bisa ketemu malaikat Ridwan, bisa saat ditanya memungkar dan nakirnya bisa terjawab semua. Kalau nggak bisa terjawab kan kita dapat hukuman lagi, dihukum lagi, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya sifat-sifat malaikat, ya. Ini sifat-sifat malaikat ini ada beberapa sifat malaikat yang khusus untuk para malaikat, ya. Yang pertama itu sifat malaikat itu satu, taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, kalau malaikat itu kalau udah disuruh sujud sama Allah, dari diciptakannya dia sujud, udah sujud sampai hari kiamat. Kalau misalkan disuruhnya ruku udah sampai kiamat. Gitu. Itu sifat malaikat, ya. Nah, berbeda dengan sifat manusia. Kalau manusia disuruh sholat 5 waktu aja, kita masih bolong-bolong, masih sering telat, ya, masih sering di belakang-belakang. Seperti itu. Beda manusia dengan malaikat. Malaikat mah udah sujud aja, sujud kamu sampai hari kiamat, sujud sampai hari kiamat, itu perintah Allah, ya. Nah, jadi siapa orang, kalau ada ulama-ulama pernah berkata, siapa orang yang bisa beribadah terus menerus atau dibilang beristiqomah beribadah terus menerus tanpa henti, maka dia pekerjaannya sama seperti halnya malaikat. Malaikat itu taat terus, ya.
beribadah terus, misalkan contohnya sholat 5 waktu kita tepat waktu terus, maka insya Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Karena kita salah satunya mengikuti sifatnya dari para malaikat, yaitu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua itu malaikat tidak makan dan tidak minum. Nah, ini malaikat ini tidak makan tidak minum. Ya. Malaikat itu tidak mempunyai nafsu untuk makan dan minum. Kalau kita mah, kalau model kayak kita seperti kita pasti lapar, sedikit-sedikit haus, ya. Malaikat kan diciptakan oleh dari nur, dari cahaya. Dari cahaya itu tidak membutuhkan adanya materi seperti halnya makanan dan minuman. Itu kan berupa materi, benda. Ya. Selanjutnya, malaikat tidak pernah berbuat dosa. Nah, malaikat kan tadi dari yang pertama itu malaikat kan sifatnya taat. Orang yang setiap taat berarti tidak pernah melakukan dosa atau kesalahan. Kalau misalkan diperintahkan suruh sujud, suruh ruku, udah sujud dan ruku. Nggak ada dia lari-lari, nggak ada dia jalan-jalan ke sana ke sini, ya. Kalau malaikat itu sifatnya taat. Nah, udah dari taat juga otomatis tidak pernah melakukan dosa. Nah, yang keempat, malaikat utusan yang terpercaya. Nah, malaikat ini tidak pernah berkhianat. Khianat itu kebalikan dari terpercaya. Ya, misalnya malaikat Jibril suruh menyampaikan wahyu ke Nabi Adam, udah terus dia disampaikan wahyu ke Nabi Adam. Atau malaikat Mikail membagikan rezeki. Nah, nggak pernah dia sekalipun dia nggak membagi rezeki, pasti terus. Misalkan si A mendapatkan rezeki 50.000 hari ini, dia nggak bakal berkhianat sehingga memberikan misalkan 100.000 rezekinya. Diperintah Allah dia dapat si A ini seharusnya dapat 5.000, nggak pernah sekalipun malaikat Mikail memberikan melebihi atau mengurangi dari jatahnya si A. Seperti itu malaikat itu. Maka dari itu malaikat tidak pernah berkhianat atau utusan yang paling terpercaya. Ya, selanjutnya malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Nah, ini malaikat ini tidak memiliki jenis kelamin, nggak ada perempuan, nggak ada laki-laki. Ya. Selanjutnya malaikat tidak akan meninggal sampai datangnya hari kiamat. Nah, ini juga sama. Malaikat terus Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya terus sampai datangnya hari kiamat, itu baru meninggal. Ya. Selanjutnya malaikat selalu memberi salam kepada ahli surga. Nah, ini malaikat ini selalu ramah kepada setiap orang yang ahli surga. Ramah, dia selalu memberi salam, memberi doa kepada manusia-manusia yang ahli surga. Nah, selanjutnya yang ke-8, malaikat dapat menjelma atau berubah bentuknya seperti manusia dan atau makhluk lainnya. Nah, malaikat ini dapat menjelma atau berubah bentuknya seperti manusia atau makhluk lainnya, ya. Berarti bukan jin saja yang bisa berubah menjadi orang, tapi malaikat juga bisa berubah menjadi manusia. Ada di dalam hadis. Nah, di sini dalam hadis itu Rasulullah SAW menjelaskan, ya, bahwa malaikat itu bertemu dengannya, duduk bersebelah di depannya sampai lututnya itu bertemu, lalu
dia bertanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman. Nah, terus sampai apa itu ihsan, dan pertanyaan terakhir kalau nggak salah, apa itu tanda-tanda hari kiamat. Nah, itu salah satu hadisnya. Bapak agak sedikit lupa hadisnya, tetapi menjelaskan bahwa malaikat Jibril ini bertemu, berubah menjadi seseorang, bertemu dengan Nabi, lalu bertanya hal-hal, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, terus lalu bertanya lagi kapan hari kiamat dan apa itu tanda-tandanya hari kiamat. Nah, sahabat bertanya, kemudian sahabat-sahabat Nabi bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, itu adalah Jibril, dia datang untuk mengajarkan kalian. Nah, dari hadis itu dapat kita yakini bahwa malaikat itu bisa berubah menjadi manusia atau berubah menjadi makhluk yang lain, ya. Nah, dari situ kita sudah tahu sifat-sifatnya malaikat. Nah, lalu ini perbedaan malaikat dengan makhluk gaib. Nah, makhluk gaib itu seperti apa? Jin, setan itu makhluk gaib, ya. Nah, apa itu perbedaannya? Perbedaannya bisa kalian lihat di halaman 29, ya. Yang pertama, malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan makhluk gaib atau jin diciptakan dari api yang menyala. Yang kedua, malaikat itu mempunyai nafsu. Malaikat itu tidak mempunyai nafsu, maaf. Malaikat itu tidak mempunyai nafsu, sedangkan jin dan setan memiliki nafsu. Makanya malaikat jin dan setan itu memiliki nafsu, bisa makan, bisa minum. Sedangkan malaikat ini tidak ada nafsu. Lalu selanjutnya, malaikat ini taat dan patuh. Selalu taat dan patuh pada Allah. Sedangkan jin dan setan ini membangkang terhadap Allah. Gitu. Yang keempat, malaikat ini selalu membantu manusia, ya. Kalau manusianya berbuat baik, malaikat itu selalu membantunya. Malaikat ingin berbuat baik, manusia ingin berbuat baik, insyaallah malaikat itu akan membantunya, akan mendorong. Tetapi kalau misalkan manusia ini sudah kalah dengan nafsunya, kalah dengan godaan syaitan, ya berarti manusia ini lebih memilih ke syaitan daripada ke arah kebaikan. Nah, malaikat ini yang kelima, malaikat akan dimasuk ke dalam surga. Nah, yang kelima ini, malaikat ini akan dimasukkan ke dalam surga. Akan dimasukkan ke dalam surga, dan setan dan iblis dimasukkan ke dalam neraka, ya. Nah, mungkin cukup sekian ya pelajarannya. Hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah, yang pertama, harus kita rajin-rajin beribadah. Kenapa? Karena selain diri kita yang ada di dunia ini, ternyata ada makhluk lain, yaitu malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk mengawasi kita. Maka dari itu kita harus senantiasa rajin beribadah, rajin mengerjakan sholat, dan tidak melakukan perbuatan jahat dan berbuat dosa. Nah, ya, hikmah yang kita ambil dari pembelajaran malaikat ini, ya, ini kita harus senantiasa beribadah, berbuat baik, dan menghindari dari perbuatan yang berdosa. Mungkin pembelajaran kali ini cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.